bergaul sama bule kan, jadi seolah-olah berada di mana gitu loh, kayak di luar negeri swasta. Iya gitu. Kayak minta rokok. You Iya. speak English? Can you speak English gitu kan? Itu artinya Minta rokok pun gitu. Oh, pinjem korek. Can you speak English? Nah, artinya, oh pinjem korek. Nah, itu bahasa Inggris. Kita sambut biduan kebanggaan kita, My Strength. Kalau dia ngomong mic trend itu keputus, ada konsonan di situ ya, ada teori vokal nih, gitu kan. Jadi dia harus ganti tuh huruf supaya dia bisa satu napas kan. My Strength. Ini tau nggak? Ini dari mana? Kalau gue sih dapetnya dari almarhum Bakar. Lagi nongkrong di Banfil. Iya sama. Gue dapetnya dari Banfil ya. Banfil, iya. Jadi tau-tau Bakar gini, Dut, gimana caranya nyanyi lagu dangdut tapi nggak dangdut? Benar. Aku terlena dalam alunan irama musik kopi loh, nggak ada dangdutnya kan. Keselin banget. Hey, Roots People. Saya Dodi Katamsi dan Krishna Prameswara. jadi ini lokasinya ada di lokalisasi, salah kan? Ini di lokalisasi bengkel vokal Dokat. Dokat itu Dodi Katamsi di daerah Ragunan. Ini my crib itu apa ya, tempat box bayi itu. Ini kotak saya dan mainan-mainan saya ya di ruangan ini. Tempat apa aja? mencetak Ngajar, tidur, bikin lagu. Kawasan dari muka. Iya, semua ada di sini. Ya, saya kebetulan lahir dari keluarga seni, walaupun mereka punya profesi lain di luar seni. Bapak saya itu tentara, tapi juga Purek 3 IKJ, juga dosen apa ya, banyak dia ngajar ekonomi sempat di universitas apa, di IKJ itu ngajar apa ya, peran apa gitu. Nah, kebetulan bapak saya ngetop karena pernah main jadi Presiden Soeharto di film yang kita dulu wajib nonton semua, G30S PKI gitu. Sebel tahu, suruh nonton terus tiap tahun dulu. Gitu. Terus saya ngetop karena itu. Jadi teman-teman, oh ini anaknya gitu. Nah terus ibu saya kebetulan penyanyi seriosa. Orang-orang sih bilangnya maestro seriosa Indonesia karena dia menang terus lomba bintang radio TVRI, radio dan TVRI itu sampai nggak boleh ikut lagi karena tiap ikut menang gitu. Jadi pas ke-7 apa keberapa udah nggak boleh ikut lagi gitu. Selalu juara 1 soalnya. Ya, saya terlahir dari keluarga yang biasa saja. Bapak saya anggota TNI, ibu saya ibu rumah tangga, ya. Ya tradisi Jawa mendominasi ini kami gitu ya. Saya jadi anak yang alim. Dan kemudian disekolahkan pada saat itu dengan pertimbangan karena sekolah swasta pada saat itu lebih bagus daripada sekolah negeri, sehingga saya disekolahkan di SD sampai SMP Katolik Pangudi Luhur. Nah di Pangudi Luhur itu sampai SMP saya jadi anak yang alim, anak mami, ya. Saya waktu dari TK itu udah dilesin piano karena memang dulu tertarik piano tuh karena sering kumpul sama sepupu saya yang punya piano. Sepupu saya itu 4 bersaudara perempuan semua, mereka semua les piano, jadi saya jadi ngeliatin mereka jadi pengen piano sampai akhirnya saya dikasih lah piano itu sama Pak D saya, bapaknya sepupu saya 4 orang itu, Pak Dejon namanya. Merek apa Chris, inget nggak lu? Mereknya kayak merek lokal, Kronish itu merek lokal kayaknya ya. Pokoknya bukan merek Yamaha kayak gitu-gitu, Petrov bukan. Udah piano itu akhirnya dikasih ke saya, mereka beli piano yang baru, udah akhirnya saya dilesin sama ibu saya sama tetangga, kebetulan ada yang ngelesin piano. Saya ingat namanya Ibu Sofyan ya, yang ngajarin saya sampai saya punya alasan untuk berhenti piano pada saat itu SMA karena klasik ya. Jadi kadang-kadang ada boring, ada yang semangat, ada yang boring, udah gitulah. Sampai akhirnya pas SMA dengan alasan ujian saya berhasil
punya alasan untuk berhenti. Bayangin nggak, saya dari lahir itu tiap hari dengar ibu saya apa sih namanya kalau gitu, fingering apa piano, iya pemanasan piano fingering, sama ya. pemanasan vokal. Jadi bangun pagi tuh, ini aku masih belum bisa ngomong, masih gitu, itu udah denger gitu every day. Kebayang nggak? Belum yang ibu saya ngajar paduan suara di rumah, ngajar juga ada murid-murid. Jadi dari kecil tuh udah kontaminasinya tuh seperti itu, segila itu. Terus suatu hari masih SD, tahu-tahu datanglah 2.000, lu kebayang nggak? Jadi gue tuh masih SD, tuh ada dua orang sangar itu, Ucok Aka dan Ahmad Albar. Ngapain? Belajar vokal sama nyokap. Gitu ceritanya waktu itu. Ya kan dari kecil udah ngeliat, widih, sangar banget. Orang kok rambutnya gitu kan. Belum pernah lihat soalnya. Di lingkungan nggak ada yang kayak gitu rambutnya, mereka berdua doang. Nah, suatu hari, dulu rumah gua itu, boleh ya lu gue ya? Boleh. Rumah saya itu, belum rumah orang tua. Nyokap lu tuh. Iya, kamar saya itu dulu punya pintu akses keluar langsung. Jadi setiap ada momen ke kamar saya langsung ketok pintu. Suatu hari ada ketokan pintu, tak buka, dan di depan saya ada lelaki pakai kacamata, cepak rambutnya, mengerengkan gini, namanya Dodi. Itu belah tengah apa belah pinggir, guys? Pokoknya lu udah gempal, Dot. Emang posturnya memang iya. Takdirnya emang gempal gitu kan. Gede gitu kan, tinggi gitu kan, gede gitu. Kacamata tebel lebih. Kacamata tebel. Tebel, men. Belah tengah tapi nggak sih, Dot. Pokoknya kayak Nggak jelas lah. Kayak cover boy zaman itulah gitu ya modelnya pokoknya. Terus ya gue lupa ngobrol apa. Ya kita ngobrol musik ya kan gitu. Sok kenalan. Kita ya akhirnya biasa kalau ngobrol gitu kan, lu kenal ini, lu dengerin apa, gue dengerin ini, kayak gitu-gitulah. Akhirnya kita punya persamaan persamaan dengan teman-teman, jadi kita bisa jadi obrolannya jadi berkembangnya lebih lebar lagi gitu kan. Ya akhirnya di situ lanjut ya bikin band-bandan tipis-tipis gitu kan. Akhirnya di kemudian hari gue main ke rumahnya dia gitu kan. Nah, sedikit melengkapi tadi cerita Dodi dari keluarga seni itu, saya bersaksi. Saya bersaksi. Jadi seru di rumah Dodi itu ya. Datang ya kan, udah zaman dulu. Jadi begitu masuk ruang tamu itu, piala di mana-mana. Iya. Kepo dong, saya kepo. Gua kepo. Piala apa aja nih dia? Piala mungkin punyanya ini ya, punya ibunya Dodi gitu ya. Juara seriosa, juara semua. Juara 1 seriosa, juara ini. Tak lihat namanya. Ini. Kalau nggak salah waktu itu kakak lu sama adek lu juga punya piala juga di situ ya? Iya, mereka tuh dua manusia jenius. Pokoknya semuanya itu punya piala, cuma dia doang nggak punya piala. Iya. Jahat. Sudah bapaknya, gue ingat tuh Dot. Ada satu piala lomba siul, Dot. Itu kakak gua gokil kan? Tapi nggak, gue pikir tuh bokap. Jadi sehingga waktu itu gue ceritain ke orang-orang, di rumah itu semua ada piala. Bokapnya itu walaupun emang citranya bukan dari dunia musik ya, tapi punya satu piala musik lomba siul. Gue pikir itu bokap. Nah, satu Indonesia loh itu. Iya. Juara se-Indonesia. Pokoknya itulah memang saya bersaksi keluarga itu keluarga seni banget tuh. Piala di mana-mana, berprestasi ya, keluarga seni yang berprestasi. Mulai nyanyi saya itu. Nomor 1 itu. Oke. Nomor 2, kejadian kedua. Saya pernah nginep di rumahnya. Kita bukan gay ya, bukan. Bukan gay. Bukan. Gay 13 PKI. Terus jadi pagi-pagi Ahmad Kadri masalah. iya. Tiba-tiba jadi dari pagi, jadi dalam satu hari peristiwa itu ada peristiwa yang menakjubkan. Mulai dari kita dibangunin dok pagi,
melek Kadri kalau nggak salah yang melek duluan gitu. Gitu Pak Kadri Lek, udah dewasa, Chris. dia emang udah tua kan dia itu. Oh, dia tua ya, Chris? Tua. Lupa saya. Dia pengen muda aja makanya bergaul Oh sama iya, kita. bisa jadi. Kadri, I love you. Nah, terus jadi Kadri yang melek matanya melihat jendela kamarnya dia. Melek karena ada orang ngetok-ngetok. Dodi. Menurut pengakuan Kadri pada saat itu, begitu melek yang dilihat mukanya Pak Harto. Ada Pak Harto di depan kamarnya Dodi. Oh bapaknya, rupanya bangunin Dodi udah kesiangan gitu kan. Udahlah ya bangun semua, udah akhirnya kita bangun, udah. Mulailah itu kan kita menyaksikan keseharian di rumahnya keluarganya Pak Amoroso Katamsi itu kan. Mulailah dari sarapan, mandi pagi ya kan. Kebetulan kamar mandi keluarga itu ada di samping kamarnya Lodot ya. Jadi satu-satu bergiliran tuh masuk mandi ya kan. Nah ini memang keluarga seni ya. Ibunya masuk nyanyi di kamar mandi serius gitu kan. Begitu men, gue dari lahir men. Terus kakaknya masuk gue lupa deh. Aning tuh masuk nyanyi juga apa enggak gitu kan. Iya. Bapaknya nggak nyanyi, kalau bapaknya siul sama nembang Jawa gitu. Iya. Bapak gua banget tuh. Dodi giran terakhir. Dodi masuk bawa kompo bertenaga baterai, dia pasang Ronnie James Dio apa Black Sabbath gitu. Iya. Lalu SMP saya minta sekolah di Jogja. Di SMP kelas 2, tadinya SMP 41, SD Pertiwi, Pasar Minggu. Dari SMP 41 kelas 2-nya pindah ke Yogyakarta SMP 8. Disitulah yang merubah hidup saya. Jadi dari anak yang mother's son, father son, yang anak mami, anak mau main diatur-atur gitu, ini merdeka gitu kan di Jogja. Di Jogja tinggal di kos-kosan tapi punya kakek nenek saya. Situ saya paling muda, di situ mahasiswi semua isinya. Saya ngawur ya di situ itu karena mengenal dunia orang dewasa di semasa saya SMP kelas 2. Penjahat pokoknya. Jadi penjahat di situ. Tapi ada positifnya. Di situ juga saya mengenal musik. Nah, kebetulan mereka dengarnya rock gitu. Jadi awal-awal tuh rock. Terus teman-teman SMP saya ya, waktu saya usia SMP itu dengerinnya The Police gitu kan. Led Zeppelin belum Led Zeppelin. Led Zeppelin juga, cuman Led Zeppelin di teman-teman gue SMP kurang populer. Itu era Scorpions mungkin ya. Kalau Led Zeppelin bukan, terlalu keras. Scorpions. Era synth itu era New Wave ya? New Wave. Nah, itu New Wave lagi ngetop-ngetopnya. Jadi The Mo. Sebenarnya Chris kalau New Wave? Duran Duran. Pet Shop Boys. Ya, salah satunya The Police itu di era itu juga. Jadi terus dan sedikit heavy metal. Heavy metalnya kan juga lagi jaya di masa itu. Cuman di lingkunganku yang senang heavy metal sedikit, lebih senang new wave. Nah, dari situlah mulai senang kenal musik-musik itu. Tapi dari kecil, dari pendengaran saya waktu bapak saya kecil, taunya klasik. Kalau yang dari bapak itu Beatles, Elvis Presley, Brewery. Ya gitulah bapak saya dengarnya. Lagu-lagu jadul gitulah. Nah terus SMP itu saya juga mulai mengenal Led Zeppelin. Terus kebetulan waktu di SMP itu, ya itu SMP swasta banyak orang-orang kaya. Jadi pada saat itu salah satu teman kami itu dia lagi nongkrong gitu. Yuk main band yuk gitu kan. Kita lagi nongkrong ya geng sendiri lah gitu ya, teman main kan kadang-kadang kita berkelompok-kelompok gitu kan kalau lagi main gitu kan. Jadi terciptalah kita band saya pertama band SMP yang penunjukannya bukan atas dasar musikal. Jadi atas dasar nongkrong gitu. Gue main apa? Lu main drum aja. Gue main ini, gue main itu gitu. Padahal bisa main juga enggak. Ya cuma belajar bisa bergitar dikit-dikit. Ya kalau gue ya kebetulan bisa main piano gitu.
Nah udahlah main, ya udah kita latihan dan ya karena pada saat itu ya keluarganya dari keluarga kecukupan teman kami itu Yayat namanya. Akhirnya dalam waktu seminggu alat band sudah ada lengkap dibelikan sama bapaknya. Akhirnya kita bisa latihan band sampai akhirnya main-main di acara lokal di SMP kami. Sampai akhirnya singkatnya pada saat kita baru mau jelang lulus itu ada festival band dari Kokpit. Band waktu itu dengan enterprise-nya yang menyelenggarakan enterprise-nya. Waktu itu ada orang enterprise-nya Kokpit namanya Zubir Usman. Zubir. Dia Sampai sekarang hidup loh, guys. sedikit catatan, Zubir Usman itu mungkin bisa dibilang hero dari banyak anak-anak band yang sekarang jadi. Keren Zubir. Mereka dulu pernah ikut festival band Jubir itu, festival band remaja namanya. Itu Bapak Zubir doang panitia satu-satunya. Hebat itu. Nah, singkatnya SMP kami menang waktu itu sebagai ya nomor juara 1. Malaka SMP Manggudi Luhur mengalahkan SMP 19. SMP 19 waktu itu pemain gitarnya Kadek Rihardika yang sekarang jadi gitaris jazz nasional. Pemain bassnya Frankie Sihombing jadi pendeta nasional. Pemain drumnya Hari Murti jadi produsen drum nasional. Iya. Mereka waktu itu, kalau nggak salah ada keyboard, saya lupa, mereka bertiga atau berempat. Mereka menamakan SMP 19 Rush Rockers, karena mereka bawain lagu Rush, lagu-lagunya Rush. Dulu SMP PL, kita nggak punya label apa-apa, pas kebetulan kita main festival bawain lagu Yes. Sehinggalah akhirnya sama si penyelenggara Bang Jubir ini diadu domba. Artinya Bang Jubir, sedikit catatan, pada saat kita daftar band itu, yang tadinya kita cuma latihan di rumahan, akhirnya kita mulai berkenalan dengan dunia luar dengan menyewa studio. Orang jadi tahu kami. Jadi pada saat kayak saya sering latihan di studio Kokpit, jadi banyak antek-antek dari studio Kokpit dan Kokpit Enterprise itu yang ngincer kami. Jadi sebelum festival itu sampai di hari H festival itu kami udah ditawarin, nanti kalau selesai festival kamu ini dan si itu ikut Kokpit Junior Band ya, masuk Kokpit Junior Band ya, kamu dipilih. Nah, termasuk Bang Jubir ini juga ngelihat bandnya rapi, udah kayaknya udah kayak boy bolang aja kan, ngadu domba 2 petinju. Gila lu pasti menang lu, soalnya lu cuman SMP 19 doang, mereka bawain Rush gitu ceritanya. SMA, saya masuk SMA 8, Bukit Duri gitu. Rumah tadinya keren. Sebelum saya keluar tuh nggak ada banjir, nggak tahu itu dikutuk apa gimana. Setelah saya keluar tuh jadi banjir terus gitu. Salahku di mana gitu kan? Gitu. Terus, di situ jazz. Jadi Iya. pokoknya anak-anak pinter kan. Jadi aku di situ dianggap orang asing gitu. Ini apa sih, lu dengerin apaan sih? Mereka dengerinnya jazz. Waktu itu ingat banget tuh, itu era Krakatau yang ngetop. Jadi nama-nama gunung, nama band jazz gunung semua dulu. Iya, Halmahera, Karimata, Mahameru. Cuman Gunung Sindur nggak ada band. Nggak ada. Band namanya Gunung Sindur nggak ada. Gunung Sindur, rumah saya sekarang. Itu rumahmu. Itu dulu nggak ikutan jadi nama band, Chris. Ya, dulu nama band jazz tuh gunung-gunung. Nah, di saat itulah saya baru ketemu teman-teman yang seneng rock itu kelas 3 SMA. Akhirnya ketemu juga di SMA 8, ada yang tahu-tahu ada band bawain Judas Priest. Siapa? Yang nggak top lah band SMA. Ya. Cuman terus AC/DC loh. Akhirnya ada band yang bawain heavy metal gitu. Wah, tak samperin. Ngelamar aku jadi vokalis gitu. Cuman terus itu pertama kali nyanyi, Dot. Pertama kali ngeband. Jangan salah, ya pas kelas 2 New York, Rio, Tokyo, gitu-gitu nyanyi, men. Di mana? SMA 8. Oh. Tapi masih belum lulus ya. Terus nyanyi gitu. Judas Priest itu udah lulus. Kelas 3 menjelang. Terus ngepop Stevie Wonder, Michael Jackson sama jazz gitu. Jazz dulu tuh adanya itu loh. Paling gampang dicari Jazzy Tune gitu kan. Ada kaset Jazzy Tune 1, 2. Nah,
Jadi aku nggak tahu jazz amat sebenarnya, cuman biar sok gaul tak beli kasetnya Jesse Cho nih, ada All I Am, All Dreaming You. Iya, terus ada Celebrate masuk situ. Ya banyak lah lagu-lagu yang jazzy gitu, agak ngejazz sebetulnya, bukan ngejazz. Terus dari situ mulailah metal, ketemu teman-teman itu nggak serius. Tahu-tahu menjelang lulus datanglah almarhumah wartawan senior namanya Remy Sutansyah. Almarhum ya. Yeah. Almarhum. Nyamperin ke sekolah gua, men. Gua lagi istirahat, lagi pulang sekolah. Ada orang sangar gitu, tinggi gede gitu. Tinggi gede, gondrong juga. Wah, gua diculikin gitu kan. Katanya dia wartawan. Terus nawarin gua, ini Dodi anaknya inilah pernah main rumah si Amorosa. Iya, ini ada band bawain Scorpion katanya, lagi nyari vokalis, kamu mau nggak gitu? Tapi serius ya gitu. Nah, aku pikir wah ini kesempatan ngeband serius nih. Dikenalin lah aku sama Seeds, namanya Seeds tuh tulisannya SEEDZ. Nah, jadi Seeds itu kan bibit, kalau Seeds itu berarti bibit. Oke, jadi begitu habis dari lulus SMP, band SMP gua menang waktu itu, ya. Terus udah. Jadi pas di festival itu, gua manggung sebagai peserta SMP PL Band, tapi manggung juga sebagai Kopi Junior pada saat itu. Dengan formasinya masih acak adut ya. Waktu itu gue main gitar, main bassnya almarhum Yasin, main drumnya almarhum Miko, terus siapa lagi ya? Oh, yang nyanyi Yudi, yang sekarang masih ngeband sama gue di Cockpit, di Colors Band. Udah, dari situ udah mulailah gue ngeband dengan Cockpit Junior itu selama kelas 1 sampai kelas 2 SMA. Nah, teman-teman gue yang SMP PL ini akhirnya mereka masuk SMA PL, gue nggak masuk SMA, nggak keterima. Di SMA PL mereka ngeband, PL Band namanya. Tapi kadang-kadang kalau festival suka pakai nama PL Band, suka pakai nama Brawijaya Band. Jadi nama Brawijaya Band itu sebenarnya udah nama yang suka dipakai dari zaman senior mereka zaman dulu. Karena SMA Mau dulu itu terletaknya di Jalan Brawijaya, makanya namanya Brawijaya Band. Pernah juga pakai nama Bra Band juga pernah. jadi dulu kalau gue sendiri suka ikut-ikutan kalau Brawijaya main di mana, itu suka iseng ini Jadi kita tuh bergaulnya ini gitu kan. Anak Brawijaya waktu itu anak-anak PL Band kalau kita manggung Kopi Junior suka ini ikutan nonton gitu lah. Sampai akhirnya Kopi Junior itu di tahun kedua itu kita akhirnya berubah, ya maksudnya formasinya jadi bener lah, gue jadi main keyboard. Almarhum Miko yang tadinya main keyboard akhirnya jadi dia di posisi yang benernya drum. Waktu itu gitarisnya Kopi Junior itu Yayat, yang pemain drum gue SMP PL itu, dia bisa main gitar juga. Akhirnya Yayat itu konsentrasi di SMA PL Band, a.k.a. Brawijaya Band itu, masuklah Tohpati. Nah, sempet ya? Iya, jadi Tohpati itu satu dari banyak musisi-musisi yang sekarang jadi terkenal, profesional dan lain-lain itu. Mereka sebelumnya dulu ikut festival Cockpit itu, festivalnya Bang Jubir itu. Jadi gara-gara waktu itu gue lagi nggak ada pemain gitar, udah si Jubir waktu itu masih berjalan terus tuh festivalnya, Bang Jubir. Nah tuh ada tuh kemarin tuh gitaris terbaik anak SMP 68 di Cilandak itu. Siapa namanya? Namanya Tohpati gitu. Nah terus besok dia mau ngambil piala, lu cegat aja gitu kan. Ya udah, datang sama bapaknya, udah ngajakin dia ikut latihan ini itu, udah naiklah dia ke atas ya kan, kita lagi latihan, ikut jamming di atas, main lagu latihan. Itu gua ngeliat gitaris bawain lagu Jam Persis kaset, itu baru dia SMP kelas 2 pada saat itu, Tohpati.
Kita jamming kan lagu yang gampang kan, jam gampang pada saat itu kan. Ya buat yang instrumen lain, cuman gitaris tuh, nah ini kan, wih. Dan pertama kali gue ngeliat gitaris tapping itu ya dia. Begini, oh gitu mainnya, oh, udah kayak orang udik gitu. Jadi lulus SMA saya masuk SEEDZ, SEEDZ, itu tribute to Scorpion. Manggungnya sangar men, manggung itu langsung parkir timur. Wah pokoknya udah kayak band-band top rekaman. Itu karena memang dimanajerin sama Mas Iya, Remy itu ya? manajernya Mas Remy Sutansia, jadi wartawan top kan. Jadi di manggungnya gue inget banget, bareng Acid Speed Band waktu itu. Gue lihat fotonya tuh kan ngiringin Yosi Luki. Yosi Luki, terus ngiringin semua, Niki Astria, Bangkit Sanjaya, pokoknya semua artis-artis top sampai almarhumah Nika Ardila, semua tuh udah mencicipi diiringin One Feel Band setelah SEEDZ tapi itu One Feel, Chris. Oh iya. Ini SEEDZ. Salah toh. SEEDZ. SEEDZ itu manggung Shit nggak pakai H ya? Shits. SEEDZ. SEEDZ gitu kan. Nah, itu sampai yang saya paling seru ya pas manggung ngiringin Yosi Luki di parkir timur bareng El Pamas. El Pamas Eki Lamo yang nyanyi. Itu aku ngeliat kayak gitu, ini orang gimana cara nyanyinya ya? Tinggi-tinggi amat gitu kan. Oh, kagum. Oh, karena kagum tingginya. Iya, Eki Lamo. Lah Eki Lamo waktu itu keren, pada era itu tuh dia termasuk yang bahaya lah kalau di panggung. Terus Acid Speed itu sinting men. Bukan Mick Jagger asli. Dia turun dari mobil itu cewek-cewek dan fansnya histeris sampai bajunya ditarik-tarik robek. Dapat robekan bajunya aja udah kayak seneng banget. Jadi pada era itu Acid Speed Band tuh gila. Sama dengan Barata. Barata itu Beatles kan. Itu eranya sama tuh. Itu kalau nggak salah sepanggung sama Barata juga. Kalau nggak salah itu Zebra atau apa, pokoknya Mas Endol yang bikin gitu. Nah terus dari SEEDZ terus ketemulah kata anak-anak SEEDZ anak Jakarta Pusat. Ada tuh di selatan Pit Pub katanya. Semua anak-anak tuh metal, anak-anak rock Selatan tuh nongkrongnya di situ sama anak-anak jazz. Jadi mix di situ bule sama lokal dan gondrong-gondrong semua. Wah, SEEDZ kan jadi pengen main. SEEDZ main lah di situ. Nah, disitulah saya baru inget kalau Irfan Rotor gitu tuh satu komplek sama saya. Jadi dulu nggak deket sama Irfan. Kenal cuman nggak deket. Gara-gara Pit Pub jadi tambah deket dong gitu sama Irfan sama yang lain. Terus jadi kenal Rezel. Irfan belum Rotor gitu kan? Dia belum Suckerhead dulu. Oh, Suckerhead udah ada? Suckerhead. Itu Suckerhead, era Suckerhead cikal bakal Rotor sebelum pecah. Terus kenal semua tuh. Rocks, terus Commotion Resources. Terus yang bawain Testament. Rezel, dulu tuh. Iya, Rezel. Dulu tuh tuan rumah Pit Pub tuh Rezel sama Rocks ya. Rezel sama Rocks tuh udah paling top lah di Pit Pub. Nah, disitulah saya kenal dengan anak selatan. Padahal saya anak selatan. Akhirnya jadi nongkrong di habitat saya gitu. Tadinya kan nongkrongnya di pusat. Nongkrong di habitat anak selatan yang notabene gondrong, rock, metal, dan bergaulnya sama bule kan, jadi seolah-olah berada di mana gitu loh, kayak di luar negeri swasta. Iya, luar negeri swasta. Kamu sekolah di mana? Di luar negeri. Di mana? Swasta. Nah, gitu. Jadi nongkrongnya tuh di swasta gitu aku, bareng bule-bule. Terus mau nggak mau kan jadi terlatih Inggrisnya. Nah aku senangnya karena itu ngomongnya coro Inggris gitu semuanya. Kayak gini ya. Iya gitu. Kayak kan. minta rokok. You speak English? Can you speak English gitu kan? Itu artinya Minta rokok pun gitu. Kalau pinjem korek. Can you speak English? Nah, artinya pinjem korek. Nah itu. Ya itu bahasa Inggris. Iya, dulu gitu. Nggak tahu caranya gimana. Jadi pokoknya apaan sih lo? Can you speak English? Ya? Oh, jalur rokok gitu. Ya gitu. Terus ketemu dengan Rudi Sujarwo, terus almarhum Ari Rock, yang notabene itu anak-anaknya orang kaya gitu kan. Jadi aku dunia baru nih, band orang kaya. Ya gitu. Jadi mereka tuh secara kita ngeband berkat orang kaya ya. Iya. Secara alat orang-orang masih nyewa studio. Almarhum Rocks itu punya studio sendiri di Tebet.
yang didukung orang tuanya dan gila-gilaan main alatnya. Jadi banyak orang takjub tuh karena itu. Orang belum punya apa, mereka udah punya gitu. Terus termasuk Rezel juga. Rezel anaknya Rudi Sudjarwo itu anaknya Anton Sudjarwo. Kebayang dong gitu kayak gimana. Alatnya lengkap. Nah dulu latihannya di rumah Rudi, anak-anak Rezel itu. Nah kenalah dengan segala macam kami anak-anak Pitpap dan Hani Taulannya itu. Itu dulu ada lagi yang legend sebelum Rocks. Sebelum Rocks tuh ada band legend. Namanya Trash. Oh ya. Trash itu Yaya, Weket. Terus Ceto, Peter. Gitu. Jeffrey, Yuda. Nah, itu cikal bakalnya band yang akhirnya jadi Rezel, terus akhirnya jadi Rocks tuh, ya itu. Nyambungnya, Trash itu kalau latihan dulu di kokpit. Oh gitu. Jadi dulu gue tuh nongkrong kokpit. Rambutnya segini-segini kan guys. Jadi kadang-kadang kalau lagi nongkrong tuh ya suka ini kan ya standar studio latihan kan ada jadwal gitu kan. Nah ini ada nama yang selalu berulang, Trash gitu kan. Pas akhirnya barengan pas gue nongkrong situ bandnya latihan, oh ini bandnya asli gondrong-gondrong sangar. Dan pada saat itu udah band Metallica. Iya. Dimana Metallica belum populer. Jadi mereka udah spesialis Metallica, Trash itu. Gue belum pernah lihat ada band bawain Metallica. Ada band di selatan namanya Trash bawain Metallica. Kan orang jadi ini sangar amat nih band gitu. Nah itu cikal bakalnya awal-awal sebelum Pitpap itu ada band kayak gitu. Nah suatu hari dari Seeds itu kan gua sama anak-anak waktu itu gitarisnya Seeds keluar. Terus gitaris gua bilang, ada nih gitaris jago banget masih SMP apa SMA kelas 1. Edo Hasto. Nah, dia jadi gitaris gua, gitarisnya Seeds itu nemu Edo di festival antara pelajar apa antara SMA gitu dia main Eruption ya. Di Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Dia jadi the best gitaris. Awang solo Eddie Van Halen gimana dong? Eruption. Waktu itu belum banyak yang bisa main kayak gitu kan, tapping mungkin Topati udah bisa. Nah, cuman kan ya waktu itu belum ada yang tau-tau seorang anak kecil yang lucu itu bernama Edo Widis solo gitar menang. Terus ditarik sama Seeds. Akhirnya bantuin Seeds bawain Scorpion. Terus mainlah ke Pitpap. Nah itu. Jadi Seeds main di Pitpap tuh formasinya gitarisnya Denny sama Edo. Tapi dulu Seeds kan nggak hanya Scorpion saja kan? Nah, waktu di Pitpap tuh udah kena splateran metal. Jadi gara-gara nongkrong tadinya kan Seeds Scorpion. Gara-gara juga kan. Gara-gara nongkrong di Pitpap jadi bawanya Ronnie James Dio, bawain Anthrax, bawain nggak karu-karuan. Pokoknya yang penting harus gini. Metal. Jadi kalau Scorpion kurang mewakili mungkin ya. Jadi kita bawainnya yang lain-lain gitu. Manggung di mana-mana juga itu. Kalau Seeds aku akuin ya, gara-gara manajernya Remy Sultansyah itu mainnya di Semarang, di mana-mana itu gara-gara di manajerin Remy. Nah dari situ, terus sok kuliah, aku pernah sok kuliah. UNAS. Di UNAS. Nah di UNAS itu kenal Wizkid. Wizkid itu belum rekaman. Sama, vokalisnya keluar, bawain Iron Maiden. Terus mereka denger namaku kan, terus ditarik, mau nggak Dot main sama Wizkid, bawain Iron Maiden? Oh ya mau, aku bilang. Mauan kan gua gitu. Main lah di PRJ, apa di mana ya? Di kampus. Aku lupa main di mana aja. Pokoknya Wizkid termasuk lumayan lah main-mainnya. Terus, nah itu awalnya kenal Elpamas. Jadi Jerry Tobing tuh bikin yang main 8 jam nonstop itu. Rekor itu. Nah, yang main Elpamas, Wizkid salah satunya. Latihannya di mana? Seperti Krisna bilang ya di Ceres. Nah di situ aku kenal Jerry Tobing. Jadi Jerry Tobing main sama Wizkid, main sama band ini, main sama band ini, drumnya tetap Jerry Tobing semua gitu. Sampai 8 jam. Elpamas ada di situ. Yang nyanyi siapa? Udah nggak masuk akal. Eki Lamo keluar, terus Baruna baru aja keluar apa? Oh iya, Baruna keluar. Album 1 kan Baruna. Nah belum dapat vokalis lagi yang nyanyi Well Willy. Jadi di acara
Jadi Tobing 8 Jam tuh Elpa Mas yang nyanyi Well Willy, gue nyanyi sama Wizkid. Terus datanglah juga seorang Hengki Supit bersama bandnya, yang gitar Abdi, band Palu. Abdi itu sebelum masuk Slank, mainnya sama Hengki Supit. Gondong-gondong semua gitu, bawain skitro. Gue inget banget tuh. Suaranya keren. Jarang-jarang orang suara kayak gitu. Nah, disitulah ketemu anak Elpa Mas. Siapa lagi yang nyeburin gue? Mas Remy lagi. Jadi dia tahu gue lagi galau kan, bandnya yang mana sih Doni Stage? Ini enggak. Terus lu mau nggak masuk band udah rekaman? Lu masuk langsung rekaman, gitu katanya. Jadi siapa yang nggak mau kan? Terus ternyata juga Baruna tuh satu kampus sama gue di UNAS. Ternyata Baruna juga mengusulkan ke Elpa Mas kalau yang gantiin dia tuh gue, gitu. Jadi ada dua orang nih, Remy Sutansyah dan Baruna. Terus tahu-tahu gue diajak Elpa Mas main, masih cover. Mainnya cuman kebetulan waktu itu cover bawain Led Zeppelin. Main lah di Malang kalau nggak salah, yang belum rekaman ya. Mungkin bawainnya lagu sendirinya cuma lagunya Baruna, belum kedua. Itu ya sukses lah, alhamdulillah gitu, rame gitu. Dari situ rekaman, jadilah lagu di situ albumnya Tato. Lagu Tato tuh akhirnya menjadi lagu wajib festival rock. Kalau ada festival rock tuh pasti Tato-nya Elpa Mas itu lagu wajib. Nah, alhamdulillahnya begitu. Nah, Pak Tua ini lucu. Pak Tua ini, gue kan anak pit-pop men, anak metal. Terus tahu-tahu dikasih lagu Pak Tua tuh yang ngarang Iwan Fals. Jadi hadiahnya Iwan Fals buat Elpa Mas, karena Toto berteman sama dia, dikasih lagu Pak Tua. Gue merasa baitnya tuh nggak gue banget gitu. Refnya oke lah gitu. Jadi gue tuh nggak mau, goblok gak sih? Jadi anak umur berapa? 19 tahun, 18 tahun atau 19 tahun waktu itu. Disuruh nyanyi biasa. Kamu yang sudah tua, itu kayaknya nggak masuk banget gitu. Gue males. Dan gue nggak mau, akhirnya anak-anak kesel. Akhirnya Toto mengambil inisiatif. Yaudah sini yang nyanyi baitnya gue gitu. Akhirnya nyanyi bait Toto Tewel. Gue ikutnya cuma di refnya doang, rame-rame. Ternyata yang meledak itu dua lagu itu, Tato sama Pak Tua. Jadi sebetulnya yang bikin nyanyi bait Pak Tua itu Toto. Mungkin kalau yang ngisi gue, baitnya belum tentu juga meledak gitu. Nggak dapet ininya, feel-nya gitu, ilfeel. Apa sih ilfeel men? Ya gitu. Terus, wah manggung lah, walaupun susah. Jadi gara-gara lagu Pak Tua, Elpa Mas nggak sering manggung. Ketemulah One Feel itu. Gitu. One Feel itu tempat anak-anak pit-pop latihan. Jadi anak selatan tuh selain Ceres, Ceres mungkin buat anak-anak pit-pop terlalu apa ya? Apa Ceresnya nggak boleh kali. Mau metal nggak boleh di sini gitu, mungkin. Enggak. Enggak ya? Dia karena jauh dan mahal aja. Oh ya, karena jauh dan mahal. Dulu One Feel itu meriah. Iya murah. One Feel itu alatnya lumayan, Marshall. Gini, dia nggak murah banget, cuman fasilitas studionya Sultan. Iya. Ya buat siapapun, buat band jazz atau band metal gitu, ya buat band metal ampli gitar stacknya tinggi-tinggi. Iya, equipmentnya gawat. Ampli bass stacknya berapa 2 stack gitu kan, ini kan. Keyboard itu ada 6 apa dipajang semua. Keyboard itu ulang tahun juga ya di situ ya. Dan yang paling penting lagi, yang punya rumahnya Om Iwan Mafagi. Itu orang yang sangat ramah dan senang nongkrong dan senang ngobrol dan serta keluarganya semua itu, sehingga pada saat siapapun yang latihan di situ pasti akan selalu tertahan untuk nongkrong berlama-lama di situ, persejajan. Iya. Mau nyari makanan gampang ya kan. Nah dari situlah akhirnya ketemu One Feel. Tahu-tahu One Feel itu Om Iwan nawarin gue, "Dut, lu sibuk nggak?" gitu. Kebetulan waktu itu Elpa Mas lagi nggak terlalu sibuk, maksudnya nggak padat-padat amat gitu. Ya gue mau lah ditawarin, kamu tanggal segini main ngiringin Ikang, tanggal segini ngiringin Bangkit, tanggal segini ngiringin Niki Astria. Nah kamu tuh pembukanya.
sebelum mereka nyanyi, gue nyanyi berapa lagu opening gitu. Ya mau lah, siapa yang nggak mau kan? Mau. Lalu mainlah keliling-keliling sama One Feel. Itu juga yang menyebabkan gue berantem sama bukan berantem apa? Maksudnya ada benturan, friksi. Dengan siapa? Mel Pamas. Mereka nanya, gue ditegor. Bandmu tuh El Pamas sama One Feel gitu. Gue dimarahin. Karena lebih sering main sama One Feel dibanding El Pamas. Sementara jawaban gue, loh pas gue main bentrok nggak sama El Pamas? Kan enggak. Gitu kecuali El Pamas main, gue nggak bisa karena main sama One Feel. Nah itu nggak apa-apa. Ini pas El Pamas lagi nggak main, gue main sama One Feel. Itu dijadikan masalah. Ya gue anak muda waktu itu syah gitu kan, apa lo gitu kan, Dan belum nggak segede ini. nggak sih ini agak langsingan lah. Jadi idealis abis. Jadi gue tetap ngeyel main. Terus mereka memutuskan untuk ya udahlah Dodi nggak usah lah gitu, ya sebel sama gue kali gitu kan. Ya gitu, ya itu sejarahnya gitu keluar dari El Pamas. Bukan berantem gue. Nah, lo sama One Feel akhirnya nggak terus juga, kenapa? Bikin proyek lain lagi ya, Voodoo. Nah dari One Feel, Soalnya abis Dodi itu masuk gua sama Once. jadi tukeran. Heeh. Gue masuk Brawijaya, Once masuk One Feel. Apa duluan? Enggak. Lo Once di One Feel lo dulu. nggak lanjut di Wijaya, masuk Once. Ya Oh kan? ya, gue ke One Feel. Terus lo itu. ke One Feel, lo cabut dari One Feel masuk Once. Oh ya gitu lah. Masuk Pokoknya- gue juga. Gue pun masuk kan sama kayak itu. Mungkin sama kayak teman-teman yang lain, kayak Dodi juga gitu ya. Karena sering nongol di situ, kita kenal baik dengan Iya, Om Iwan nongkrong. Pagi, almarhum. Akhirnya suatu saat ditawarin main. Nah, kalau gue bedanya, kalau dia mungkin senang kan mainnya banyak. Kalau gue waktu itu masuk kuliah, lagi-lagi anak mami ya. Saya tuh anak mami. Ya. Saya sebetulnya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak narkoba. Mungkin banyak obat batuk. Nah itu ya, dari situ, Sorry, gue lengkapin. oh ya, Jadi gue pada saat itu gue yang keluar dari One Feel karena kebanyakan main. Jadi Iya, lagi banyak. latihan gini, Bener kan, Chris, banyak jobnya kan? persis kayak gini. Gokil. Lagi main, mungkin kalau kayak Dodi seneng ya. Kalau pada saat itu saya malah cemas gitu kan. Nanti kalau kayak gimana nih gak kelar-kelar gitu. Jadi lagi gimana tuh, Tante Filca almarhum tuh masuk gitu kan. Sebentar, sini, ini update ya. Ini tanggal 10 Bukit Tinggi, serem-serem kotanya begitu. Loh, iya serius. Kotanya penjuru Indonesia, bukan Jawa. Bukit Tinggi ke sini udah dipalakan langsung. Dan main sama artis kan Chris? Hah? Pasti main sama Iya. artis. Nah dulu tuh Hari Mukti. Jadi band pengiringnya Hari Mukti. Iya, Hari Mukti betul. Jadi mau pengiring artis-artis yang lain ya, di Castria kayak gitu-gitu emang udah langganan One Feel. Sedikit cerita Hari Mukti, lu tau gak Hari Mukti? Powernya kan gila banget. Jadi dia tuh suka show off kalau latihan di One Feel. Mic-nya ditaruh di situ. Beneran. Kalau enggak di mana gitu, enggak pernah dipegang. Ini mic di sini. Mereka asik bercanda ria. Iya. Gitu. Laron gimana gue? Dia nyanyi juga. soalnya. Sececah. Ya gitu kencang banget. Mic-nya di situ ditaruh sama dia. Dia nyanyi di sini, masuk mic. Ngeselin banget tuh orang. Nah, dan Hari Mukti juga ini dia kan jadi ya vokalis pengiringnya Solois. One Feel ya. Iya. Jadi pernah kejadian gini, gua mau Once main nih, udah jauh-jauh nih ya, main di Palembang masalah ya. Jadi Once menggantikan Dodi, dia buat opening act-nya gitu kan. Udah jalan jauh gitu, sampai sana Once-nya gak nyanyi, langsung Hari Mukti. Habis. Gaji buta. Gaji buta, Once kalau situ kagak ini seru aja pada saat itu. Nah gue seneng kalau ngiringin Hari Mukti kejadiannya gitu. Kamu nanti 5 lagu Dot ya. Nah, Ntar di pelaksanaannya 2 lagu. paling 1-2 lagu Hari Mukti udah naik. Wah, alhamdulillah. Gitu. Bayaran sama tetap nggak dipotong, nyanyi cuma selagu 2 lagu. Oh, seneng banget tuh. Nah gitu. Nah dari situ dari One Feel gue terus tahu-tahu jadi ingat Edo kan. Ingat Edo. Ngapain kita Do ya? Terus jadi bikin band sama Edo bawain Van Halen. Nah request gua sebelum dikasih nama Voodoo, kita bikin tribute Van Halen yang mirip Do. Lu kan iya sebetulnya agak-agak mirip Eddie Van Halen. Kalau di panggung gayanya sama plek gitu. Yang gininya lah, yang apanya. Mirip lah, dimirip-miripin. Berarti drummer nyari yang mukanya panjang gitu. Loh, bener gak sih?
Drummernya Van Halen tuh, Alex Van Halen tuh mukanya panjang. Lalu yang ngomong tuh siapa gitu loh. Ada namanya Osa gitu. Drummernya Eki Lamoh gitu. Jadi Eki Lamoh sama Osa pernah bikin band Led Zeppelin. Arrow. Apa sih? Ya pokoknya Nah, iya itu. ya, Bener kan? iya. Jadi gini. Jadi ada satu studio udah agak ke tengah tuh. Oh itu. Namanya Pink Panther. Oh Pink Panther, that's it. Pink Panther. Ya. Mungkin mereka kayak punya komunitas juga ya, sama kayak One Pill kan udah jadi komunitas kan, jadi tempat nongkrongan kan, anak-anak ada yang rutin latihan situ, setelah latihan mereka jadi kumpul, jadi nongkrong ya, sama Om Iwan itu tuh semua disatukan semua Iya, gitu betul. kan. Nah di sana Pink Panther walaupun gua nggak terlalu ini, cuman akhirnya jadi mulai inilah ada sosok yang legend di situ namanya Mas Adi, dia main gitar. Nah, Mas Edi itu yang punya studio Pink Panther, kalau nggak salah, dia punya band juga, band Led Zeppelin. Iya. Ya. Vokalisnya Eki Lamoh, Osa main drum, Mas Adi itu main gitar, Iya. gitu. Jadi Eki Lamoh itu komunitas Pink Panther. Sama satu lagi, Parlin Burman, Oh iya. aka Pai. Yoi. Dulu itu, sorry kalau salah, Pai. Dulu kalau salah dia emang tongkrongan sana sebelum dia akhirnya pindah ke Potlot, kalau nggak salah begitu. Dan udah jago juga emang. Hah? Nah terus gini. Dari situ ya, dari Pink Panther itu dapat Osa. Terus ngomong lagi sama Edo. Van Halen itu udah dapat nih, wah mewakili Alex Van Halen nih, Osa mukanya panjang. Gitu. Terus, nih basisnya harus gendut men. Gitu, Michael Anthony gendut kan. Oh gitu, ceritanya gitu. Iya, terus Edo bilang, ada teman kampus gua anak Pancasila, Awan, gendut jago katanya gitu. Yaudah itu aja. Nah itulah cikal bakal terjadinya voodoo. Jadi, lu David Lerot juga kan kayak David Lerot. gua jadi Sammy Hagar. Oh iya, Jadi- iya. Jadi rambut main gua gitar kan- juga ya. Iya, main gitar juga. Jadi gua tuh Iya. jadi Sammy Hagar. Era itu bukan David Lee Roth, Sammy Hagar. Jadi kalau manggung tuh gua main gitar juga, kan keren kan. Sammy Hagar main gitar juga. Bahwa ini ya persis seperti formatnya Van Halen sama Sammy Hagar. There's Only One Way to Rock kan dia main juga. Ya gitu. Terus Kayaknya kerempetnya ke banyak temennya kayaknya. Ya, Kalau emang sehari iya. bisa jadi sejam nih, lihat aja nih durasi. Enggak bang, nanti dikurang. Nah dari situ terjadilah band voodoo yang notabene gua keluar karena pas rekaman bentrok sama mereka. Maksudnya nggak sevisi dan misi. Gua tuh bikin voodoo dengan harapan cover Van Halen, dengan harapan ya lagunya kira-kira arahnya ke situ gitu loh. Van Halen ya gitu kan. Lu Van Halen bentrok tuh sama Edo. sama Edo. Edo bikin lagunya nggak begitu gitu. Enggak. Oh gitu. Loh. Osa, jadi si Opi belum masuk tuh Osa udah bikin lagu yang untuk dia gitu. Serius? Oh gitu. Ya maksudnya model-modelnya gitu. Sementara ini kok jadi slow rock gini ya. Maksudnya gue era-era itu emang idealis abis gila gitu. Gak mau gue bilang gitu. Bikin tuh kayak Hot for Teacher gitu loh. Bikin tuh kayak Ya, Dodi tuh kalau di mata temen-temennya ini ya, yang nggak metal, ya kadang-kadang Edi Brawijaya sendiri kan gitu. Tuh Dodi nggak mau, dia lagu soalnya nggak jerit-jerit. Jadi dulu tuh dia jerit-jerit pokoknya selalu cari kalau gue jerit-jerit. Iya. Emang gitu gue dulu. Jadi buat gue tuh Phil Collins nggak jerit, makanya nggak mau dia nyanyi Genesis. Phil Collins nggak gondrong lagi. Kan? Tuh, ini nih, intermezzo. Dodi pernah nanya sama gue, nah, gue mau bikin gini. Oke, drummernya ada 2 nih pilihan, Sandi Pas sama Osa. Aku pilih Sandi aja deh, gondrong soalnya. Jadi Osa nggak gondrong. Jadi Gitaris juga gitu, gitaris. Ada 2, ini sama Noldi. Enggak, Noldi jangan pakai kacamata soalnya. itu Ada gitu-gitu. loh, itu gue segila itu men. Jadi bukan cuma skill kalau bikin band, sampai tongkrongan mainnya jago, tapi lucu gitu. Buat gue ini nggak anak band nih gitu. Nah gue rewel masalah itu emang. Nah itulah nyebelinnya gue memang. Udahlah akhirnya jadilah itu Kopi Junior, formasi gitarisnya Tohpati, ya yang lain-lainnya si Yasin almarhum bass, Wiko almarhum drum, gue keyboard, Yudi ini. Ya di kemudian hari Yudi keluar, menjoin Brawijaya Band, lebih banyak ikut Brawijaya Band, akhirnya Yudi diganti
sempat anaknya Torino Junaidi ada namanya Andriano. Sempat kita punya vokalis cewek namanya Cahya. Andriano cakep nih. Sempat jadi DJ, sekarang akhirnya pindah ke Bali. Kami akhirnya ketemu di media sosial. Udah, terus, nah, kemudian Kopi Junior vakum. Nah, SMA PL pun akhirnya pada lulus semua, bandnya rontok. Singkatnya, akhirnya keyboardisnya pun pergi ke Amerika karena untuk studi, ya, kayak film-film Indonesia. Kaya soalnya. Saya mau studi Pak ke luar negeri. Iya. Gua ditawarin masuk Brawijaya Band. Waktu itu masih mayoritas Brawijaya, jadi gua bukan SMA PL kan. Drummernya Yayat, terus kayak. Udah Kiki belum? Nah, basisnya Kiki Calo yang di kemudian hari main bareng di Diskus. Terus ya gitarisnya Samsu, sekarang dia jadi staff menteri, ya. Dia jadi orang inilah ahli ekonomi gitu, udah nggak ngeband lagi, ya masih ngeband tapi buat hobi-hobi aja. Nah, waktu itu Yudi pada saat itu agak ini gitu, tidak terlalu bebas ngeband sama orang tua aja. Jadi waktu itu Yudi pun juga on off aja, akhirnya. Yudi blasteran Jepang, lo harus ngasih tahu. Iya. Yudi itu ada Jepangnya. Ibunya orang Jepang. Oh, ibunya Jepang. Nah, Yudi akhirnya di kemudian hari udah ngeband lagi bareng sampai sekarang di Colors Band itu, sama Cockpit juga gitu. Nah udah Yudi akhirnya nggak ikut Brawijaya Band, Nah pada saat kita lagi cari vokalis itu, gue udah di Brawijaya, gue ngajak Dodi. Barengan sama Kadri. Nah, Kadri itu ketemunya di studio Cockpit. Jadi ini emang lucu nih, saling connecting ya. Gitu aja. Jadi gini, singkatnya, gue coba cerita singkat. Cockpit Enterprise itu di kemudian hari, Cockpitnya udah mulai vakum. Enterprise-nya masih ada, ya masih jadi tempat nongkrongan. Akhirnya mereka sempat memanajerin band-band yang suka latihan di situ. Gua akhirnya setelah Kopi Junior vakum, selain punya Brawijaya, gua diajakin nama band yang suka latihan di situ, yang suka Boy Genesis. Jadilah gua akhirnya bisa mainin lagu Genesis karena diajakin band itu, namanya Duchess. Namanya Duchess. Nah, terus Korsi. Nah, di situ ada di Cockpit Enterprise mau manajerin 3 band gua yang Genesis itu. Terus ada satu band, semua cover ya. Jadi, nah sedikit catatan, Jakarta itu 80-an sampai 90-an itu belum musimnya bawain lagu sendiri. Iya. Kita semua cover semua. Band itu ngetop karena cover semua. Apalagi Barata, Beatles gitu misalnya. Iya, belum dari. Itu punk modern. Iya, mulai dari Acid Speed, punk modern band semua dulu band top dari satu bandnya cover semua gitu kan. Sampai penyanyi pada zaman itu ya Ikang Fauzi kan cover. Karena ngetop karena Rod Stewart, Boyin Rod Stewart gitu-gitu kan. Nah, terus ntar lu gue ya itu. Dari vokalis. Oh, vokalis ya. Ya. Nah, jadi selain band ada 3 band ini, ada satu lagi Majapahit, di Purple. Majapahit band di Purple, benar-benar. Di Purple. Nah, Majapahit ini yang bentuk si manajer Cockpit ini, orang Cockpit ini gitu kan. Nah, selain band bertiga, ada satu lagi Metal Lover. Dia Judas Priest. Iya, Judas Priest. Judas Priest. Ada yang ini nggak ya? Ada teman-teman dari Metal Lover yang ini nggak ya? Enggak ada sih. Yang main gitar siapa? Rufeldi. Iya, Rufeldi. Dia bikin band di Medan ya. Bandnya ngetop tuh, bandnya masuk ke kompilasi, lupa namanya. Pokoknya lumayan lah. Nah, satu lagi Cockpit Enterprise menarik band besar pada saat itu Makara. Jadi Makara entah kenapa akhirnya mereka ada di Cockpit, ditawarin untuk menjadi Cockpit, akhirnya disediakan fasilitas sama Cockpit Enterprise untuk latihan, untuk bikin album, untuk workshop di sana. Ya. Nah, akhirnya gue sendiri diajak sama Makara pada saat itu. Sempat ikut workshop, sampai akhirnya sempat nge-gig 1 gig waktu itu main di Jogja. Disitulah gue kenal Kadri. Ya akhirnya di luar Makara kami akhirnya jadi teman jalan. Ya. Kemana-mana berdua gitu kan. Nginep rumah gua gitu kan, kita jalan kemana gitu kan, bandel bareng lah ibaratnya gitu kan. Ya sampai akhirnya gua Brawijaya ini akhirnya, ini apa nyanyi sama Brawijaya. Udahlah akhirnya gua adu lah di situ kan, mana yang jago nih kan.
Dodi Katamsi dan Kadri Muhammad satu band. Nah, terus dari situ Lagunya ngeri-ngeri sih. ya sedikit profil Brawijaya itu ya band amatir ya. Jadi kau selalu bilang, gue pernah punya band amatir zaman dulu. Kenapa band amatir? Kita masa bodoh mau lagu suka-suka kita gitu kan. Duit aja yang bodo amat. Nggak peduli. Jadi era band amatir. Cuman lumayan lah. Pokoknya Brawijaya itu pada saat itu akhirnya kan promosinya berubah pas Dodi waktu itu udah ini akhirnya udah metal-metalan udah masuklah Once. Ya kan? Udahlah. Once drummer gue yang Yayat akhirnya dia meneruskan studi cie. Yoi. Akhirnya masuklah drummer ganteng Iyun. Oh iya, Iyun. Nah, udahlah. Nah, Brawijaya bersama drummernya Iyun, vokalisnya Once dan Kadri pada saat itu menjelma lah. Jadi maaf bukan sombong. Pada saat itu ceritanya banyak yang inilah suka sama kita lah. Raja pensi Jakarta Selatan lah gitu kan. Tapi emang iya sih dulu emang daya tarik kita ya gue sih gak ngerasa bukan gue ya. Daya tariknya apa Brawijaya ya Once bagus kan Once ganteng suara bagus drummer gue juga ganteng mainnya keren udah itu yang bikin Sama materi lagu beda. Nah itu gue nggak terlalu. Iya materi lagu nggak ada yang arahnya sama itu. Yang lainnya kan lagu yang lain apa gitu. Nah Dodi pada saat itu kita ini kita kan kita Dodi ini nih dia tuh daya tarik magnetnya lebih ke metal daripada saat itu kan waktu itu metal lagi ini bawain kan. Yes. Kaosnya Slayer. Loh iya emang bener. Ya, jadi waktu itu daya tarik komunitas metal tuh lebih menyeret dia sehingga dia akhirnya udah nggak main lagi sama Brawijaya Dodi pada saat itu. Ya udah akhirnya kita jalan dengan vokalis Once sama Kadri. Ceritanya gitu. Nah Brawijaya itu latihannya dulu Studio Sultan. Dulu ya waktu zaman masih Yayat itu main drum. Dia bayarin studio ya studio yang sudah mahal ya di Ceres kan ya di sana ya. Waktu itu studio paling mahal kayaknya. Ceres. Iya. Gue ingat studio 1 itu ini kita bicara tahun 85 ya. Iya. 80-an pertengahan ya. Pokoknya kokpit dulu satu shiftnya 22.500 tahun 85 hitung aja. Kalau harganya berapa tuh 22.500 tahun 85 di kursi sekarang. Ceres pada saat itu studio 3-nya itu 25.000. Ya, di atasnya ya. Dia ada 3 studio. Studio 1 yang paling kecil 17.500 per 3 jamnya, studio 2-nya 22.500. Oh iya, yang paling keren yang studio terakhir. Nah, El Pamas tuh sering latihan di studio 2. Tapi band 2 tuh band besar tuh studio 2 atau studio 3. Nah emang lucu nih, Brawijaya kan main kan all out ya. Jadi tagihan kita pada saat itu bisa sampai 50.000 perak karena nambah alat banyak. Nah, di studio request gue inget. Jadi, gue minta ini nih, minta ini. Drumnya tambahin lagi kayak gitu. Udah. Rame jadi. Ya kaya, drummer kami kaya soalnya. Sampai kita manggilnya apa? Yang di Pertuan. Yang di Pertuan Baginda. Baginda. Karena saking kayanya. Kita nyebutnya yang di Pertuan. Terus, nah studio 3-nya Ceres itu punya ruang operator yang punya akses keluar. Jadi yang ngeheknya dulu tuh kita lagi latihan nih. Kadang-kadang ada tuh band top yang ngintip kita latihan karena mereka langsung masuk gitu kan. Nah terus kadang-kadang kalau lagi main tuh kan tahu nih dengan ekor mata ada yang latihan, apa masakin nonton gitu, udah ganti lagu yang susah. Oh Deso Blast. Iya, biar kelihatan jago. Yoi. Cuman emang studio Ceres itu memang punya kenangan sendiri ya, di mana kita bisa berdampingan, kita pernah di studio 2, di studio 3-nya Garbage lagi latihan, kita itu, lihat mereka lagi nunggu. Lu pengen ketemu top, orang-orang top, ya di situ. Semua yang ngetop tuh latihan di situ. Ya di studio Ceres dia mau punya tempat sendiri tuh ya. Jadi band-band jadul Jakarta, pokoknya begitu nama Ceres tuh langsung. Ceres itu di Tanah Kusir di Jalan Bendi, di belakang SMA 47. Itu. Lewatin rel kereta. Ya kan? Apa? Iya, ngelewatin rel kereta terus belok kanan. Ya udah, ya pokoknya Ceres tuh dulu buat band-band Sultan, band-band senior latihan di situ ya kan. Lo di situ bisa, lo ditegur sama seorang gitarolis karena dia mau keluar nggak bisa, mobilnya dia terhalang mobil gue, dan lu bangga gitu. Lu dipanggil sama gitarolis, suruh mundurin mobil karena parkirnya sempit.
Akhirnya memanjang, kadang-kadang kalau Memanjang, bener. kita datang belakangan, nutupin mobilnya dia. Jadi nanti itu, gitaris mau keluar, mundurin mobil ya. Jadi abis udah dicabut itu, Voodoo masuk Opi. Opi Danzo. Opi Danzo. Opi itu dia inilah orang anak tongkrongan studio yang akhirnya sama Edo mungkin diajak karena dia bisa nyanyi ya, karena suka latihan situ, akhirnya diajak sama Edo buat gantiin Dodi. Nah, berbarengan pada saat itu, gue lupa deh, gue diajak Voodoo itu atas dasar apa ya? Pokoknya gue akhirnya diajak sama Voodoo ya, bantuin Voodoo gitu ya. Jadi gue pribadi terhadap lagu Bohemian Rhapsody ini punya tempat khusus nih, lagu Bohemian Rhapsody ini buat gue. Karena dengan lagu ini, band-band yang gue ikutin itu jadi laku semua. Mulai dari Brawijaya sampai terakhir Wong Pitu. Iya. Nah, oke. Jadi Brawijaya Bohemian Rhapsody pecah. Karena karena waktu itu gue pakai keyboard yang bisa ngerekam suara chord yang susahnya itu, sampling itu. Jadi pada saat itu membuat orang kagum ya kan atas kehebatan itu, padahal ini mah kerjanya mesin gitu kan. Menipu dia. Nah, sampai akhirnya Voodoo pada saat itu pengen Bohemian Rhapsody pakai sampling juga gitu. Udah. Akhirnya estafet itu pindah ke Voodoo. Brawijaya itu udah mulai vakum karena ya kesibukan ya, bukan karena itu. Akhirnya estafet bola Bohemian Rhapsody ini pindah ke Voodoo. Voodoo jadi laris main di kampus-kampus. Dan selalu Bohemian Rhapsody. Itu tahun 90-an awal ya. Belum keluar nih film Bohemian Rhapsody kan. Nah, mengenai Diskus, dari awal main di festival band festival band Cockpit itu, yang Bang Jubir bikin itu, waktu itu peserta band SMA-nya bandnya Iwan Hasan, band Tirta Marta, waktu itu. TM. Band TM, ya. Nah, sedikit cerita, gue waktu SMP itu udah dengerin yang nggak mainstream lah. Yes, kayak gitu-gitu ya. King Crimson. King Crimson belum sih. Yes lah waktu itu. Tapi itu pun udah ekstrim gitu. Nggak populer pada saat itu orang cuma tahu Lonely Heart, gue dengerin yang lama-lama. Nah, pada saat itu gue pengen sekali bikin band yang buat lagu Yes yang lama. Waktu itu kan krisis SDM ya, maksudnya ya waktu itu belum banyak event gitar yang ini gitu yang menonjol kayak sekarang yang jago-jago gitu kan. Jadi pada saat itu ngelihat Iwan perform dengan band SMA-nya di sebuah festival band, membawakan, dia lupa bawain lagunya apa. Cuman gue inget pada saat dia lagi cek-cek gitar itu, dia bawain sepotong lagunya Yes, dan gue histeris. Gue histeris waktu itu. Satu frekuensi. Lali deh. Ada potongan solo gitarnya Steve Howe lah, ada Sound Chaser, nama lagunya gue ingat tuh. Pada saat itu gue langsung histeris gitu kan, ada gitaris bawain lagu ini kan, mengerti lagu Yes gitu kan. Histeris. Jadi pada saat itu, tapi waktu itu gue minder lah, maksudnya gue nggak punya akses kenal Iwan juga, dan dia buat gue udah satu ya, dijago ya, dia mungkin nggak mau lah main sama gue gitu kan. Cuma gue tetap udah terekam ada Iwan Hasan pemain gitar yang suka buat lagu-lagu art rock gitu. Terus berkembang gimana? Akhirnya gue berkesempatan kenal dengan Iwan, dikenalin sama pemain biolanya Brawijaya waktu itu, Eko Partitur almarhum. Udah kenal sama Iwan, main ke rumah Iwan, udah langsung berlanjut kita bikin proyek kecil-kecilan pada saat itu. Enggak. Gue punya band amatir juga sih sama Dave Lumenta, keyboardisnya Cockpit juga, kita main di Cockpit juga. Dave itu ya bukan yang dulu PL ya terus? Ya PL, dia cuma di bawah, angkatan di bawah. Nah, jadi pernah akhirnya kita main, gue, Dave sama Iwan Hasan main di PRJ, waktu itu sama Eko main lagu progresif dan kita ditimpukin pada saat itu. Stone. Oh, lu main di PRJ, pasti Stone. Hah? Stone A gitu. Iya, nah
kalau cerita itu soalnya ya kejadian di PRJ itu soalnya super ngepet dan super ikonik Bisa juga. begitu Boleh ya? diceritakan Pak Profesor? Boleh ya? Oke. Nggak ada yang ngerti lagunya. Enggak. Jadi dapat job dari PRJ itu dari Om Iwan Mafagi. Dia kenal dengan banyak promotor, kita suka latihan studionya. Akhirnya suatu saat nyamperin kita pulang, kita pas bubar studio latihan. Lu latihan mulu, nggak manggung-manggung, gua kasih job mau nggak lu main di PRJ Monas Itu persis Om Iwan kayak gini ngomongnya. Persis. sama Samsu. Iya. Begitu Samsu. Boleh om, tar dulu, main sama siapa? Ya kan gua pada saat itu udah mikir PRJ kan. Maksudnya itu kan Bhinneka Tunggal Ika yang nonton kan, maksudnya rakyat jelata kan. Iya. Oh enggak, kalian nanti aku pasangin sama Grass Rock kan bawain lagu art rock juga. Nah kalian depannya tuh bawain lagu-lagu itu tuh yang nggak genah itu lah. Mas Mando. Oke, pada saat itu gue sama Dave itu sama Osa, main drumnya Osa. Si panjang muka. Itu kita punya band, suka-suka lah band buat latihan aja lah ya. Kita bawain ELP, bawain King Crimson, bawain Kansas gitu-gitu ya pada saat itu. Cuma nanya latihan aja. Omongannya Iban buat kita, ngasih job main di PRJ. Lu buka Grass Rock aja lu. Ya kan supaya lama lagunya matching. Boleh, Grass Rock boleh. Dan kan saya waktu ke festival kan mereka mau bawa lagunya kan Yes gitu kan. Betul. Udah latihan. Nah sampai sana ada band pembuka yang menghancurkan kami. Waktu itu Bento lagi ngetop. Nah, Baru ngetop. Orang semua nyanyi pasti ini singelong sama ya. Bento. Jadi band ini di depannya kita itu yang menggiring penonton jadi maunya abis band ini kayak gitu lagi gitu. Jadi band itu band Scorpion, pokoknya band-band lagu-lagu rock-rock yang populer, lagu-lagu yang enak lah, rock-rock yang lempeng lah. Terus hadirlah kita kan band kedua, band lagu nggak genah kan. Band Kansas, band King Crimson, band Genesis, tapi instrumentalia kan. Udah. Asri itu kita ditimpukin gitu. Jadi waktu itu karena nggak ada batu, udah clearing, yang dilempar ke kami itu adalah gelas aqua diisi pasir dilempar. Gitu. Itu rusuh. Ntar dulu, itu PRJ di mana itu? PRJ Monas. Monas. Emang lu ada? Nggak ada. Oh, tapi lu di kesempatan lain. Di tempat ya? lain. Itu asli rusuh tuh, seru tuh. Tapi yang dari tadi aku dia lucu-lucuan gitu. Sampai Iwan Hasan diteriakin Cina sama kejadiannya di PRJ itu lucu. Udah terus akhirnya ya udah dari Iwan Hasan ya akhirnya gue jadi kenal gitu kan. Sampai suatu saat, itu kan posisinya gue ngajakin Iwan ya. Nah di kemudian hari Iwan nelfon gue, ngajakin ngeband. Gue ingat kalimatnya begini, "Nak, lu bisa main jazz gak lo?" Gue bukan main jazz kan, gue pemain rock gitu. Tapi dikit-dikit bisa, kalau chord jazz sih bisa, coba untuk improvisasi gue nggak di situ, gue gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, ikut sama lo ini ya main sama gue gitu, gue gak mau bikin band nih, ya tapi ya gini lah konsep musik gini. Yang akhirnya itu jadi diskus gitu. Nah, terus udah kita ketemuan pada saat itu kan, ada sisa personil Iwan band dari bandnya Iwan yang lama, Fadil, terus Fadil Indra, si Terry Manu Putih main bassnya waktu itu ya. Terus ya Fadil waktu itu main drum di formasi band itu yang diusulkan, yang di ini Iwan ngajakin Iwan sama gua. Nah, pada saat itu singkat cerita pokoknya bongkar pasang ya, si Terry akhirnya nggak aktif. Akhirnya waktu itu kita nggak ada pemain bass, nggak ada pemain drum gitu kan. Akhirnya gue bawa lah paket Brawijaya band itu ke Iwan, gue usulin, "Wan, oke. Gue ada nih pemain bass anak Brawijaya aja gue ajak nih, si Iyun sama Kiki. Tuh orang dua, itu udah laki bini istilahnya. Udah rhythm section yang udah ini kan. Udah ini sering main bareng gitu kan. Dan mereka buat lagu-lagu begini bisa gitu kan. Buat lagu-lagu yang ruwet-ruwet begini bisa. Udah masuk lah gitu kan akhirnya. Jadilah diskus itu kan. Iyun sama Kiki, terus Eko partitur. Eko pun udah, kalau Eko udah duluan ikut sama Iwan, ikut bareng sama Iwan di Si Serpent, nama band Iwan yang sebelumnya. Begitu ceritanya diskusi. Jadi banyak hal yang sambung menyambung menjadi satu dan lucu kayak di perjalanan band gua sama Krisna ini. Tuker-tukeran lah, Oncot sama gue. Terus Engki Supit itu tadinya gue nyanyi sama Wizkid di acara Jadi Tobing 8 jam.
Terus gua masuk Elpa Mas. Pas gua masuk Elpa Mas, Hengki Supit masuk Wizkid. Nah, lucu kan? Yang lucu lagi adalah backing vokal Kantata Takwa itu Hengki Supit. Tahu-tahu menjelang kerusuhan 98, nggak tahu gimana itu, gue lupa ya, pokoknya Hengki itu ngundurin diri karena ke Belanda kan. Jadi semua orang Belanda tuh waktu itu suruh pulang. Sementara istrinya Hengki Supit itu orang Belanda. Mau nggak mau ya. Termasuk basisnya ya? Basisnya Elpa Mas juga? Basisnya lama Didi Sucahyo itu juga istrinya orang Belanda. Karena kerusuhan itu? Iya, bukan karena apa-apa, karena dipanggil. Jadi pas kerusuhan tuh semua yang orang-orang Belanda yang di Indonesia disuruh balik dulu. Maksudnya tunggu suasana gimana baru ntar. Nah itu akhirnya menghilang lah Didi Sucahyo dari Elpa Mas, Hengki Supit dari Wizkid, dari Solo sih, dia udah Solo, dari Wizkid dan Kantata. Nah peluang itu secara tidak sengaja Toto Tewel kan gitarisnya Kantata, Dut melok yuk gitu latihan Kantata, tadi tak kenalin bla 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 bla. Kenalah, dikenalin dulu bukan langsung masuk. Yoki nggak tahu, Yoki Suryo Prayogo itu ternyata saudara gua dari bokap, sama Ikang Fauzi. Jadi Ikang Fauzi, gua, Yoki, sama almarhum yang di Bandung tuh siapa? Hari siapa? Hari Rusli. Yang udah meninggal ya. Hari Rusli. Itu ternyata masih saudara. Cuman Hari Rusli gua belum mengurutin akar saudaranya dari mana. Cuman itu dari banyak saudara-saudara gua yang bilang itu masih saudara. Nah, ya lucu kan jadinya di situ ada Yoki yang dia tahu kalau gue tuh saudaranya dia gitu, anaknya bokap gue gitu. Ya itu membantu mendukung gue masuk Kantata gitu loh. Terus Toto dari referensinya Toto juga kan, ini vokalisnya Elpa Mas. Jadi posisi Hengki Supit gue gantiin di situ. Jadilah terus ikut Kantata, tapi namanya jadi Kantata Samsara kalau nggak salah. Harus manggung-manggung sama Kantata dengan bayaran yang fantastis itu. Jadi tuh selama seumur-umur gue ngeband, bayaran paling gede ya Kantata, bosnya gila kan. Dulu tuh sering manggung ya Kantata teh? Bukan hanya bikin konser besar aja gitu? Yang lu dengar kan yang di Jakarta, tapi dia tuh main di Solo, main di mana, di Makassar. Ada 10 atau 20 gitu? Lebih? Nah, nggak sesering yang... Tapi sekali bikin gede dan... Sekali bikin sangar, terus langsung berapa titik gitu. Nah ini sebenarnya ada kaitannya juga. Jadi lu ya yang ngajakin gua ini kan, nawarin gua main sama Setiawan Jodi. Iya. Nah akhirnya sebelum Kantata dengan soalnya kejadiannya. Iya, pokoknya gua kenal Setiawan Jodi, terus Mas Jodi tuh orangnya banyak maunya. Positif ya, banyak maunya positif. Maksudnya dia emang pengusaha yang senang musik. Jadi ntar ada ide, wah kita gini-gini bawain Led Zeppelin aja kayak gitu-gitu. Nah pas dia ngajaknya gitu ya gue inget dia kan langsung kan. Ini sebelum Kantata ya? Udah. Oh Kantata tuh udah ada sebenarnya? Udah ada, cuman Kantata belum bikin konser yang di GBK udah. gitu? Yang enggak, Kantata Takwa itu bikin di Senayan yang rusuh itu. Gini, gue clearing ya. Kalau dari GBK tuh Gelora Bung Karno. Kalau dari seingat gue ya, nih nama Setiawan Jodi itu gue kenal karena show-nya God Bless, yang raksasa itu ya, yang tur raksasa, pokoknya, oh, tar. Ini nih, Jelly Tobing berapa jam itu? Iya, itu termasuk. Itu sponsornya Setiawan Jodi. Pertama kali gue kenal nama Setiawan Jodi itu di kancah industri itu, gue sebagai orang awam ya. Iya. Itu waktu mensponsori itu acaranya Bang Jelly itu, dimana di situ ada SD Rock Band. Iya. Setiawan Jodi Rock Band. Nah itu bandnya band cover. Nah dari situ baru kan berapa bulan kemudian. Gue lupa itu duluan mana sama GBK ya? Enggak, duluan itu. Duluan itu ya? Iya, gue orangnya pelupa men. Iya, waktu itu belum ada Kantata soalnya itu, belum ada. Nah terus udah Dodi ngajakin gue, tuh Mas Dodi nyari main keyboard tuh buat lagu-lagu Van Halen. Jadi dia punya pengen buat lagu Van Halen. Iya. Udah. Dodi di proyek itu nggak terlibat, dia itu cuma nganterin gue aja gitu kan. Udah, gue kan belum kenal kan. Udah kita berdua, Dodi nemenin gue latihan, main di Kemanggisan sama Mas Jodi waktu itu. Formasinya adalah pemain drumnya Bang Jelly Tobing, pemain bassnya Iwan Saverius, pemain gitarnya Mas Jodi, sama ada satu Edmond, asistennya dia.
Vokalisnya Yang AI. Yoi, almarhum. Jet Laya. Oh itu sebelum GBK ya Chris ya? Sebelum, Oh, iya, deng. belum Aku lali. ada. Nah pada saat itu pun juga sudah merasakan itunya kan. Gimana Fee-nya. dapat enggak. Jadi waktu itu manggungnya di 2 event doang sih, bukan panggung besar. Jadi nomor 1 di Stadion Menteng, peluncuran Mitsubishi Dangan. Dibikin panggung besar di situ, kita buat Van Dalen, ada Yang Son, vokalisnya sama Mbak Reni waktu itu, Ini Jayusman. dari Yusman waktu itu. Sama satu lagi acara ada bincang-bincang musik itu di Hotel Indonesia. Nah, kayaknya waktu itu bayaran manggungnya sih biasa aja ya. Yang waktu itu fantastis dan hal baru buat gua, latihannya kan sering. Setiap latihan tuh ada uang transport. Jadi gua pertama kali mengenal uang transport 100.000 per hari Iya, tahun itu. 90-an awal itu di situ. Jadi belum manggung tuh udah kaya. Nah oke, gue lanjut. Lanjut. Sama, gue masuk kantata, mau konser tanggal segini, latihan itu sebulan tiap hari main sinting. Beneran Ada uang transportnya berarti ya? Tapi ada uang transportnya. Dan bukan 100.000 di atasnya itu. Kan siapa yang nggak mau? Lu kerja aja belum tentu dapat gaji segitu waktu itu. 30 hari kali sekian gitu kan. Bayarannya honornya lebih fantastis lagi, nggak bisa disebutin gitu. Nah itu akhirnya rekaman lah gue makan tata. Sampai gue nyuma ada satu lagu yang gue nyanyi, Matahariku. Gue seneng kan ada satu lagu yang gue nyanyi, bukan sebagai backing gitu. Nah dan lanjut manggung. Disitulah keajaiban-keajaiban berikutnya terjadi. Do itu berteman dengan artis-artis dunia men. Mick Jagger, Julia Robert. Suatu hari pernah, Dot kamu coba nggak, kamu main kesini nanti aku bikin dinner blablabla gitu. Lu tau nggak, gue ketemu Julia Robert men anjing. Itu Julia Robert, gila men. Itu lebih cantik dari di film, jadi dia nggak foto kamera face, nggak fotogenik ternyata. Tinggi, cantiknya minta ampun. Makan bareng. Ya gitu dah. Itu juga terjadi, itu eranya dekat dengan Irfan buka Metallica. Jadi Irfan maju ke Mas Jody, rotor, minta ya gitu-gitulah, akhirnya minta diproduserin. Nah itu dekat tuh eranya tuh. Jadi lucu kan ada hubungannya semua. Pit Pap, Kantata, tapi tetap ada benang merahnya. Nah dari situlah gue karena ketemu orang-orang hebat ya, W.S. Rendra, Setiawan Jodi, Iwan Fals, Saung Jabo, Yoki Suryo Prayogo, ini Sisri, Doni Fatah. Itu tuh buat gue itu top-topnya musisi Indonesia itu ya itu. Nah, Yoki siapa yang nggak tahu Yoki? Dia mengaransemen macem-macem lagu Chrisye, Badai Pasti Berlalu, banyak banget lah hitsnya dia dan aransemen dia yang ngehits. Kalau Setiawan Jodi kaya. Terus siapa yang nggak tahu selain Yoki, Doni Fatah, basisnya God Bless men, gokil men, gitu. Terus Iwan Fals, siapa yang nggak tahu Iwan Fals, lebih sinting lagi. Bayaran paling gede kayaknya Iwan Fals. Terus, nah dari situ gue juga jadi belajar manajemen gitu kan, maksudnya, oh gini yang manajemen band gede gitu. Ya gitu, dari situ gue jadi berani bikin 7 Years Later gitu, band 7 tahun kemudian, 7 Years Later. Itu band gue setelah Elpamas gitu. Jadi Elpamas tuh dulu cover lagu klasik rock yang progresif kayak Krisna mainin gitu. Ajaib-ajaib lagunya. Toto tuh sama idealis sintingnya. Dia mau main lagu Yes, tapi nggak mau eranya Trevor Rabin. Maunya eranya Steve Howe. Mau bawain Genesis, tapi maunya eranya Peter Gabriel. Eranya Phil Collins tuh dianggap dia bukan Genesis. Ya segila itu. Jadi ya bener-bener aneh yang dibawain, beda sama band lain. Elpama sempat berjaya di kafe-kafe covering band-band progresif klasik rock. Nah, terus gue keluar. Gue nggak tahu keluar kenapa. Keluar karena pengen keluar men. Pengen keluar. Jadi gue keluar. Terus gue bikinlah 7 Years Later dengan konsep mix. Jadi lagu-lagu era gue ngamen sama Elpamas, mix lagu yang lebih mudahan dikit. Yang Toto Tewel nggak mau bawain gitu. Ya nggak mau Toto Tewel bawain Van Halen, nggak mau. Gitu dia idealis banget orangnya. Nah akhirnya pertama kali ya keyboard dulu ya gue ingetnya Krishna aja. Jadi ya gue ngajak siapa? Ya Krishna gitu. Dulu tapi emang sering banget bikin band kan? Dulu kan ya? Bandnya Iya. kan pendek-pendek semua. Apa sih Dirty Dog? Ya Dirty Dog.
Lagu reuni itu lagi orang, ya? Dirty Dog. Dirty Dog, Ground Dog, itu reputasinya jadi seolah-olah gue sering bikin band di tengah jalan berantakan. Padahal bukan gue yang bikin berantakan. Jadi gue ngajak orang-orang tuh yang memang cita-citanya nggak ngeband gitu. Kebetulan waktu itu mau ngeband di tengah jalan, misalnya ini mau kuliah, ini mau ini, mundurkan diri. Lu gini gimana sih? Bandnya udah jalan, terus yang ini mundur karena gitu. Termasuk Dirty Dog itu kan Maxi, adanya Once yang ngebas. Ini terus ya gitu, terus Ipul tuh sekarang jadi produser film. Dia kuliah ke Perancis apa kemana gitu loh. Terus gini, berantakan lagi gitu kan. Akhirnya bikinlah Seven Years Later yang bawain klasik rock dan sampai sekarang masih berjalan. Cuman karena COVID ya jobnya nggak sekencang sebelum COVID. Karena emang event jarang banget gitu. Jadi nemu Seven Years Later nama itu tau nggak dari mana? Dari nonton film. Gue kan emang gila nonton film. Kok bukan nama band ini? Kan band bule ada 10 nama. Years After. 10 Years After. Jadi gue bukan taunya, gue ingetnya ada 10 Years After tuh setelah gue ngasih nama itu. Jadi gue nonton film apalah. Terus saya tulisan 7 Years Later, ya maksudnya 7 tahun kemudian, terus film gitu. Terus gue langsung ceng gitu, kayak dapat anugerah wangsit dari langit itu. Terus kayak disebutinnya enak tuh, 7 Years Later. Wah enak, 7 Years Later. Oh iya enak. Dan nama bandnya itu aja. Disingkat SYL. Ternyata di kemudian hari, lu apa siapa yang ngingetin gue? Band luar ada tuh yang kayak gitu namanya 10 Years After. Gue baru inget, oh iya ya, bodo amat lain lah. Kan lain, after sama later. Ya gitulah. Dan terakhir, yang paling update adalah tahun ini saya bikin label namanya PT ADK Record. ADK Record itu dari singkatan Pak Asisi dan Dodika Tamsi. Goblok kan males banget nyari nama Asisi Dodika Tamsi, ADK Record. Nah proyeknya namanya Lawang Pitu. Jadi Pak Asisi ini membuat saya kembali ke masa-masa pit pop. Jadi terpicu kembali untuk, gue nggak pernah bikin rekaman ya. Kalau bawain cover sering, rekaman metal belum pernah gue buat. Elpa Mas nggak metal soalnya. Nah akhirnya Lawang Pitu lagunya kok sangar gini ya, lumayan lah gitu. Terus gue bilang, ini aja nih gue yang nyanyi. Gue bilang, tapi lagunya gue acak-acak ya, jadi maksudnya jadi metal gitu. Tadinya lagunya nggak terlalu metal. Cuman gue nyanyinya mau gue bikin gitulah, lebih metal. Pasis itu nyanyi, Pasis itu ikutan main, enggak? Iya, dia main bass juga di mana? Performnya juga dia performnya. Nah, tergantung. Jadi kalau dia kan orang kerja main bos. Kalau dia lagi bisa ya dia main. Nah, kalau dia nggak bisa yang main monot, Tony Rocks. Gitu ceritanya. Jadi Lawang Pitu ini basisnya kalau manggung banyakan Tony Rocks dibanding Pak Asisi. Rekamannya pun juga mungkin bukan Pak Asisi yang isi bassnya. Pokoknya ada beberapa yang dia isi. Pokoknya Lawang Pitu itu proyek saya terupdate. Heavy Metal tunggu aja tanggal mainnya. Semoga bisa berkiprah di dunia musik metal dan rock Indonesia. Lawang Pitu. Gua mau produser disuruh cerita tentang mic trap nih. Itu sempat lewat sebentar sih, cuman tetap ada hubungannya dengan band-band gue zaman dulu ya. Tersebutlah teman baik gue namanya Ardian. Ardian ini pemain gitarnya Brawijaya. Dipanggilnya Bom-Bom. Bom-Bom, Ardian Bom-Bom. Jadi setelah Brawijaya udah vakum, kami semua main band kecuali dia. Dia kerja di instansi BUMN, akhirnya sekarang BUMN. dia jadi direksi BUMN. Setelah udah berapa tahun, tiba-tiba dia telepon Ardian ini. Nak, mana lu? Woi, mana lu? Nak, mau nggak lu nak rekam mic trap? Apa-apaan lu? Ya kan, lu siapa produser? Nggak ngobrol nggak apa, udah ngomen ini aja lu, gitu. Bohong lu, gue langsung tembak gitu. Serius nak? Lu sekarang ke rumah gua nih, ada mic trap lagi makan klepon, makin nggak bener lagi kan? Ngomongnya makin, makin bercanda nih orang, fix bercanda gitu. Bodoh amat, lu makan klepon, kamu makan apaan? Pokoknya gue sekarang mau ke rumah lu, terserah mau ada mic trap kayak ada makin London kayak.
Gue malam itu datang ke rumah lo di rumah nih, gue sekarang ke rumah lo. Gue nggak mau dulu ada siapa pun di sana gitu kan. Udah, gue datang ke sana. Bener lo ada mic tram. Legend teman. Waktu itu mic tram belum ini ya, belum ini, masih sakral lah. Yoi. Belum terkontaminasi, wah gitu kan. Belum kepergok lagi beli DVD bajakan di Ratu Plaza kayak gitu-gitu lah, gitu kan masih inilah. Jadi gue datang ke sana dia masih makan klepon. Nak, kenal nih, Mike. Gue nggak tahu mesti ngomong gimana ya. Gue bukan pendengar White Lion karena dia band nggak ada keyboardnya. Cuman buat teman-teman gue nih legend nih orang. Gue tahu nih legend gitu kan. Jadi pada saat itu gue antara gila ya. Tapi udah dia mah ini aja. Mike gitu kan. Dia humble aja gitu ya ini aja tegas aja gitu kan. Profesional gitu. Oke, langsung duduk gua nggak pakai ngobrol bahaya apa gitu, langsung ada depan gini. Dan dia masih makan gitu kan. Jadi nerangin proyeknya dia tuh sambil makan gitu. Gue liatin aja, gue mungkin beberapa menit pertama tuh nggak konsen sama proyek yang tawarin, nggak tahu, gue lebih tertarik kleponnya itu kan. Lu tau kan kalau orang makan klepon tuh gimana kan? Iya. Ya kan, kalau yang kagak rapi, jadi makannya gigit, ya. Terus dilepret tuh gula merahnya, ya kan, belepetan di sini lu nih, ya kan, lengket bibir lu kan. Pada saat lengket, tuh kelapa nempel di sini, ya kan, kayak gitu dia tuh makannya. Apalagi bule kan. Kalau kita mah Melayu mah langsung up, kelar, bersih. Dia trot, gitu, klepon. Terus udah, akhirnya, jadi singkatnya gini, si Ardian itu rumahnya punya kerjaan sampingan, punya label kecil-kecilan, distributor lah, dari proyek-proyek gurem, termasuk proyek solonya Mike Tram ini, buat diedarin di khusus di Asia Tenggara aja. Dia bilang itu, cerita gitu, nggak percaya sih lu. Nah, gue tuh gini sekarang, gue bikin label Staria Musik namanya, bareng sama Triadi yang kebetulan jadi yang di kemudian hari jadi IO-nya Dream Theater, yang datangin Dream Theater itu apa namanya lupa tuh. Nah, apa namanya, nah ini termasuk My Tram ini, nggak percaya lo gitu, langsung gitu kan, ye, lo nggak percaya lo, kemarin nih nak ya, nih gua keterangin nih ya, kemarin gue ditelepon sama Steve di Bajai, kayak gitu-gitu tuh kan kepet ya, Iya. ya kan, beneran nak, gitu, dia gitu, jadi ya gitulah, terus udah, jadi gua kenal lagi sama Mike Tram, jadi singkatnya si Ardian itu mau rilis kompilasi Mike Tram di khusus Asia Tenggara aja, tapi ada bonus track lagu Indonesia, Khadijah judulnya. Jadi proyek itu hanya dikerjakan kami berdua, gua sama Mike Tram di studionya Baron almarhum waktu itu, ya kan, gua bikin musiknya, si Mike bikin lagu dan liriknya, dan dia main gitar juga di situ, ya kan, udah kelar. Selesai proyek waktu itu udah nggak ada butut apa-apa, nggak ada gempa susulan. Terus sampai ya gue akhirnya jadi kenal Ayu segala macam ya. Setelah itu kepuasa 2 tahun 3 tahun, Ayu telepon gue. Nak, apa kabar gini? Nak, mau bantuin Mike Tram nggak? Main di mana? Wih, main di Surabaya. Oh ya, main di mana? Di klub gitu deh. Apa? Oh enggak, namanya main di mana? Namanya keren-keren. Veranza atau apa gitu ya, nama-nama bule gitu. Apaan tuh yuk? Ya kayak klub gitu deh. Oh gitu, ayo. Nah tapi Mike maunya formatnya bukan band lengkap, enggak, bertiga aja. Tolong cariin pemain gitar. Jadi nanti Mike main akustik gitar, lu main keyboard, tapi kata Mike kayak The Doors gitu, jadi tangan kiri lu main bass gitu kan. Format yang padat aja gitu. Nah, sama pemain gitarnya yang cari yang elektrik. Akhirnya gue ajak PP, teman gue, pemain gitarisnya Wong Pitu. Ya PP, ya, salah satu orang yang ngefans dengan band-band gitaran gitu kan, Vito Brata kan, wah itu baru bener-bener starstruck gitu kalau ketemu Mike Tram gitu kan, wow gitu kan. Terus gue jadi biasa aja gitu kan, apalagi kalau pas makan klepon. Nah, terus udah latihan lah kita. Setlistnya standar bule keren, maksudnya dia ada cover White Lion juga, tapi bawain lagu-lagu kayak Bee Gees, tapi Bee Gees yang nggak umum, bawain Pink Floyd. Itu yang di Sarina main juga nggak sih? Pasaraya. Nggak sempet. Gue di sini main di Eastern Promise paling, gue ingat gue Jakarta. Nah, udah siapin dah formatnya akustik lah ya, minimalis.
Udah, berangkatlah kita kan ke Surabaya. Udah, sampai Surabaya langsung ke venue. Jegreng, baru gue tahu nama-nama bule itu tuh namanya nama klub dangdut. Tibalah malam hari kan, udah datang kita ke hotel, datang situ udah dangdut, duduk, kita langsung nggak ada backstage, ada ya ruang manajer kan, masuk ke dalam situ kita kan, ya ruang manajer nggak ada peredam, gue kencang, buka itu udah gitu kan, kedengeran dangdut gitu. Udah kita duduk situ, gue sebelah nama Mike Trem di sofa gitu kan, gini gue inget kakinya nempel gini gitu, ngobrol, kita ngobrol. Terus udah kita berhenti ngobrol, gini, wait, the show is about to start gitu kan. Dan kita dengerin ngomong, oke, bro, gitu. Gue denger, masih inget tuh bacotnya TMC. Malam ini kita kedatangan biduan dari negeri Paman Sam. Kalimatnya seperti itu. Biduan dari, gue udah lama gak pernah denger itu men. Biduan dari negeri Paman Sam. Kita sambut biduan kebanggaan kita. Ini gue klarifikasi, lu gak salah denger kan? Tadi MC ngomongnya apa? My Shrine. Jadi gue akhirnya menganalisa. MC kan gitu ya, jadi kadang-kadang harus lebay gitu ya. Nah, kalau dia ngomong mic trem itu keputus, ada konsonan di situ ya nggak ada, dia kan teori vokal nih, gitu kan. Jadi dia harus ganti tuh huruf supaya dia bisa satu napas tuh kan. My shrine. Kalau mic trem pasti keputus kan. Mic, nggak asik. Ada berhentinya. Jadi harus dihilangin kayaknya tuh. My, ya kan. Tapi yang salah kok pakai S bukan sih. Terus bisa my shrine. Apa gue salah denger? Itu gue asik gue dengernya S tuh. My shrine. Show, ya kan? Gua sama Pepe colok-colok kan. Ini kita ada 3 titik nih. Di titik keberapa nih di Sawer? Waktu titik pertama udah disawer. Terus dia yang bingung gitu, apaan sih gitu dikasih ke gua gitu kan. Terus di pas titik kedua dia udah mulai santai, udah mani. Asli tuh gue main di klub dangdut ya, gue sambil main tuh biasa bisa sambil menikmati ini kan apa itunya gitu. Gue lihat kan kita lagunya ya lagu show ya. Mike kan nggak supposed to be disiapin lagu tuh buat main di klub dangdut ya, jadi malah bang aja boleh mah cuek kayak di gua gitu kan. Yang gue perhatiin tuh pengunjungnya itu nggak tahan untuk ngejogetin, akhirnya dijogetin tuh lagu Pink Floyd The Wall dijogetin sama itu dengan gerak tubuh yang nggak match sama tempo. Tapi kalau joget dangdut emang gitu ya, free mat gitu kan? Enggak juga sih. Kalau joget disco kan stay the night kayak gitu ya. Yeah. Dangdut kan free mat gitu kan ya. Ngecek gitu. Jadi gerak tubuhnya itu nggak harus satu tempo sama anjing ya, kita ngebahas kayak begini. Iya. Tai banget. Gue lagi latihan sama diskus suatu hari. Tiba-tiba Emil telepon, namanya nggak ada di phonebook gue karena gue nggak kenal sama dia. Gue cuma liat miss call aja di nomornya kayak ini gitu kan. Jadi udah pas gue lagi break latihan sama diskus, gue telepon balik si nomor ini gitu. Halo, siapa nih gitu. Si penerima telepon pada saat itu deny. Siapa? Ngomongnya rada kagak asik gitu. Siapa? Gue gak ketelepon lu. Gue pada saat itu jadi nyolot gitu kan. Nggak tahu, gue lupa gitu ngomong apa, tapi Emil bisa menceritakan dengan persis, nak lu ngomong gini nak. Pokoknya ngomong kata yang jorok lah pokoknya gitu. Ya gitu, lu tadi nelfon gue, gitu. Langsung gue matiin gitu kan. Karena dia juga waktu itu nerimanya asif gue, siapa lu gitu, kan kayak gitu. Males kan, udah gue lanjut latihan, terus masuk lagi tuh miss call di nomor yang sama. Udah gue telepon lagi. Udah, ya, apa, gitu. Di sono Emil. Sorry, ini Krisna ya? Iya, kenapa? Ini siapa? Gue gitu. Gue Emil Naib. Lu, gue nggak kenal, maksudnya baru kenal di situ.
Iya om, kenapa bos? Udah gitu. Om, ngeband gue dong. Jadi long story short, jadi Emil tuh tahu dari gue, dari istrinya. Istrinya gue kenal dulu waktu masih sama Once. Istrinya sempat deket sama Once, ya. Jadi udah. Jadi itu istrinya tuh kakaknya Audi Iya, hitam. iya tapi dulu gue kenal dari. Kenalnya dari. Jadi gue waktu masih sama Once itu gue sempat nge-gig sih, sehingga si Eca tuh tahu gue keyboardis serba bisa kali ya, atau keyboardis yang spesial lagu jadul, gue entahlah yang mana gitu ya. Sampai akhirnya pada saat itu Edison Live lagi berhalangan, gua ditawarin sama Eca, dimajuin sama Eca, ini mau nggak teman gua nih si Krisna gitu kan, ini. Tapi ya di lain pihak ya, jadi adalah gua tuh dulu, jadi gua di Wang Pitu tuh dulu dipecat karena gua terlalu idealis. Nah, pokoknya waktu itu mesti gue main tahun baru, gue akhirnya nggak main tahun baru. Akhirnya gue nonton temen gue si Romi, DJ Romi, dulu teman SMA gue, dia ini, nah lu kalau mau tahun baru nganggur nonton gue aja, gue ini apa nge-DJ di Taman Ria tahun baru. Udah gue dateng gitu sama bini gue. Nah, atraksi pembukanya Naif. Waktu itu gue ngeliat Naif, baru tahu ya ada band jadul gini. Itu kesebut gitu, bukan kesebut maksudnya dalam hati. Wah, keren juga nih kalau gue main band kayak gini ya. Jarang-jarang nih ada band zaman sekarang, band rekaman tuh band lagu jadul gini nih. Mungkin kali ya itu akhirnya jadi ini kan, akhirnya jadi kejadian gitu. Gue akhirnya diajak main sama Naif gitu. Udah, akhirnya dari tahun 2004. Ya gue mungkin keyboardis terlama kali Naif ya, 2004 sampai terakhir mereka bubar kemarin 2020 ya. Resmi publish di media sosial kan 2020, 2021. Total 16 tahun. Ya akhirnya kita di penghujung men acaranya Southern Heavy Roads. Ini memang channel yang unik, bukan unik, unik. Kita banget anjir. Jadi ini nggak ada orang ngebahas nanya gua sampai kayak gini tuh nggak ada. Yang bisa bikin gua cerita kayak gini. Iya, jarang ya. Bukan jarang, nggak ada. Kayaknya produsernya seumuran deh kayaknya. Iya. Ini kebetulan yang orang-orang di sini nih ya mungkin sama eranya sama kita, jadi seru aja gitu. Jadi sama-sama udah cerita masa lalu, cerita nostalgia dan bla 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 bla. Nah, ini memang acara yang semoga menjadi makin keren dan makin diminati, makin dilihat, viewernya makin banyak gitu. Karena ini emang unik gitu. Ya, Chris. Itu thumbs up. Kalau buat next generation, kita kan manusia lawas nih. Sebetulnya main musik tuh yang penting ini nawaitunya, soalim kan pertama. Kedua konsisten. Jadi kalau lu konsisten, nggak mungkin gak ada hasilnya, nggak mungkin gitu. Jadi yakin aja gitu, mau hasilnya apa ya walau alam gitu. Ya nggak, Chris? Betul nggak sih? Masalah ngetop, bayaran gede, nah itu tuh buat gua tuh bonus. Tapi lu kalau eksis di musik tuh ya karena konsistensi itu. Nggak apa, ya buktinya gua sampai sekarang masih eksis sama Krisna. So eksis. Maksa eksis. Iya, enggak maksudnya kita tuh masih di dunia musik, gua ngajar, Krisna ngajar, ya sekali-kali manggung, masih seputaran itulah gitu, manggung sekali-sekali karena saya sudah tua, saya sudah tua, Kapang bobok di kafe. ngantuan, ngencuan, ya Bang. Ya gitulah, Rose People. Jadi semoga makin banyak viewernya dan makin banyak anak muda juga yang nonton karena ini tuh sebetulnya kayak menggali sejarah musik terutama di Indonesia. Bahkan mungkin kalau udah makin ngetop, saudara mungkin bisa wawancara Mick Jagger gitu kan. Ngimpi boleh dong gitu, ngimpi. Ya gitulah. Kalau dari gua
Ya, bingung. Kalau dulu gue perluas pergaulan aja, jangan sempit. Dengerin banyak referensi, ya, ambil yang baiknya aja, ya, jangan yang buruknya jangan diambil. Terus, ya itu sih kunci semua itu perluas wawasan aja sih sebenarnya. Nah, pokoknya intinya manfaat yang gue ambil dari ngeband ini ya jadi banyak teman. Baik teman. Ya gue mungkin sama Dodi sama ya. Kita nggak pernah nolak kalau diajak ngeband itu. Mau band sejelek apapun, mau segak ngetop apapun, jarang nolak gue. Tipe apapun gitu. Tapi dangdut kayaknya belum pernah gue. Tapi mungkin Belum gua. Tapi ya kita Aku terlena dalam alunan irama musik kopi loh. Nggak ada dangdutnya. Nggak ada dangdutnya. ada yang kurang. Coba diulang. Padahal kopi dangdut. Karena terlena dalam alunan lagu kopi. Salah lagi. Kaplingnya